Perkenalkan, nama saya Dimas Wirananda. Nama saya Ferdi Budi Pratama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyrul Alif. Perkenalkan, nama saya Nuka Aulia Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Amilatul Fadilah. Nama saya Oktavia Dwi Rahmadiani. Perkenalkan, nama saya Setio Budi Wicaksono. Pengertian sistem syaraf tepi. Sistem syaraf tepi atau sistem syaraf perifer adalah bagian dari sistem syaraf yang di dalam syarafnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke dan dari sistem syaraf pusat yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Sistem syaraf tepi meliputi semua syaraf di luar syaraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Syaraf yang juga disebut syaraf perifer ini bertugas menghubungkan syaraf pusat ke berbagai organ tubuh. Sistem syaraf tepi terbagi menjadi dua bagian, yakni sistem syaraf sadar atau somatik dan sistem syaraf tak sadar atau otonom. Masing-masing bagian ini memiliki area kerjanya sendiri. Apa itu saraf somatik? Saraf somatik merupakan sistem saraf yang kerjanya berlangsung secara sadar atau diperintah oleh otak. Sistem saraf sadar atau saraf somatik dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf pada otak dan sistem saraf sumsum spinalis. Sistem saraf pada otak merupakan sistem saraf yang berpusat pada otak dan dibedakan menjadi 12 pasang saraf. Saraf kranial kebanyakan merupakan serabut saraf campuran, yaitu campuran antara serabut sensoris dan motoris. Namun, ada juga yang murni serabut saraf sensoris. Saraf-saraf kranial tersebut diantaranya: pertama, saraf kranial 1 atau saraf olfaktori merupakan serabut murni membawa impuls dari mukosa olfaktori yang berhubungan dengan bau. Kedua, saraf kranial 2 atau saraf optik merupakan serabut sensoris murni membawa impuls dari retina mata yang berhubungan dengan penglihatan. Ketiga, saraf kranial 3 atau saraf okulomotor merupakan serabut saraf campuran. Serabut motor somatik menginervasi otot-otot mata ekstrinsik, yaitu otot oblik interior dan superior, otot rectus inferior dan medial, dan otot levator palpebra pelubuk mata. Serabut parasimpatetik menginervasi otot mata intrinsik, yaitu otot iris dan otot penggantung lensa. Sedangkan serabut sensoris membawa impuls proprioseptif dari otot-otot mata ekstrinsik ke otak. Syaraf traklear. Syaraf traklear adalah inti dari syaraf kranial keempat yang terletak di bagian ventral dari gray matter periaqueductal dan berada langsung di bawah kompleks inti okulomotor di tingkat kolikuli rendah. Neuron yang terdapat pada syaraf traklear dari langit-langit otak tengah membawa impuls ke otot oblik superior bola mata. Kemudian, serabut sensorik dari spindel otot menyampaikan informasi indera otot dari otot oblik superior ke otak dan menghasilkan gerakan-gerakan mata depresi, rotasi internal, dan sedikit abduksi. Syaraf trigeminal. Syaraf trigeminal adalah syaraf gabungan yang sebagian besar terdiri dari syaraf sensorik pada wajah dan rongga nasal serta rongga oral. Neutron motorik berasal dari pons dan menginervasi otot mastikasi kecuali otot buksinator. Badan sel neuron sensorik terletak dalam ganglia trigeminal. Serabut ini bercabang ke arah distal menjadi 3 divisi. Yang pertama yaitu cabang optalmik, yang kedua yaitu cabang maksilar, yang ketiga yaitu cabang mandibular. Syaraf abdusen. Syaraf abdusen memiliki sebuah inti yang terletak pada bagian kaudal dari tegmentum pons, tepat di bawah lantai ventrikel keempat. Saraf fasial. Saraf fasial merupakan saraf gabungan. Serabut somatik menginervasi otot-otot muka, sedangkan serabut parasimpatik menginervasi kelenjar air mata dan kelenjar ludah.
serabut sensoris membawa impuls dari reseptor pengecap bagian interior lidah. Saraf vestibula-koklear merupakan murni saraf sensoris. Cabang vestibular menyampaikan impuls yang berhubungan dengan keseimbangan dari organ vestibular dan kanalis semisirkular, sedangkan cabang koklear menyampaikan impuls yang berhubungan dengan pendengaran dari koklea. Serabut glosofaringeal merupakan serabut saraf campuran. Saraf motor somatik menginervasi otot-otot faring dan serabut parasimpatetik menginervasi kelenjar ludah. Sedangkan serabut sensoris membawa impuls dari faring, tonsil, lidah, dan bagian posterior dan reseptor tekanan pada arteri karotid. Baik, selanjutnya adalah saraf vagus. Saraf vagus adalah saraf ke-10 dari saraf kranial. Nervus ini adalah saraf terpanjang dari saraf otonom dalam tubuh manusia dan terdiri dari serat sensorik dan serat motorik. Nervus vagus mensarafi faring, laring, gerakan pita suara, dan menelan. Dan saraf ke-11 yaitu saraf aksesorius, yang mana berperan untuk mendukung motorik atau pergerakan dari otot leher dan bahu. Saraf hipoglossus mengandung serabut somatomotorik yang mensarafi otot ekstrinsik dan otot intrinsik pada lidah. Fungsi otot ekstrinsik pada lidah ialah menggerakkan lidah, dan fungsi otot intrinsik mengubah-ubah bentuk lidah. Yang kedua, sistem saraf sumsum sensoris. Sistem saraf sumsum spinalis merupakan sistem saraf yang berpusat pada medula spinalis, sumsum tulang belakang, yang berjumlah 31 pasang saraf yang terbagi sepanjang medula spinalis. Berawal dari korda melalui radix dorsal posterior dan ventral anterior. Pada bagian distal radix dorsal ganglion, dua radix bergabung membentuk satu saraf spinal. Semua saraf tersebut adalah saraf gabungan, motorik dan sensorik, membawa informasi ke korda melalui neuron aferen dan meninggalkan korda melalui neuron eferen. Selanjutnya, sistem saraf tak sadar, disebut juga saraf otonom, adalah sistem saraf yang bekerja tanpa diperintah oleh sistem saraf pusat dan terletak khusus pada sumsum tulang belakang. Sistem saraf otonom terdiri dari neuron-neuron motorik yang mengatur kegiatan organ-organ dalam, misalnya jantung, paru-paru, ginjal, kelenjar keringat, otot polos, sistem pencernaan, otot polos, pembuluh darah. Berikut ini jumlah pasangan saraf spinal. Yang pertama, 8 pasang medula spinalis daerah serviks menuju kulit kepala, leher, dan otot tangan. Yang kedua, 12 pasang medula spinalis daerah punggung menuju organ-organ dalam. Yang ketiga, 5 pasang medula spinalis daerah lumbal atau pinggang menuju paha. Yang keempat, 5 pasang medula spinalis daerah sakral atau kelangkang menuju otot betis, kaki, dan jari kaki. Yang terakhir, 1 pasang medula spinalis daerah koksigeal menuju sekitar tulang ekor. Berdasarkan sifat kerjanya, sistem saraf otonom dibagi menjadi 2, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Saraf simpatik memiliki ganglion yang terletak di sepanjang tulang belakang yang menempel pada sumsum tulang belakang, sehingga memiliki serabut praganglion pendek dan serabut postganglion yang panjang. Serabut praganglion yaitu serabut saraf yang menuju ganglion, dan serabut saraf yang keluar dari ganglion disebut serabut postganglion. Simpatik berupa susunan saraf yang berhubungan dengan ganglion yang tersebar di seluruh tubuh. Saraf parasimpatik memiliki serabut praganglion yang panjang dan serabut postganglion pendek. Saraf simpatik dan parasimpatik bekerja pada efektor yang sama, tetapi pengaruhnya bekerja berlawanan, sehingga keduanya bersifat antagonis.